Hai Sobat PPG, salam pendidikan. Berikut ini adalah video pembelajaran mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi topik 2.3 ruang kolaborasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Margareta Taniria Sarumaha, 2. Hayatur Rahmi, 3. Desrianti Sinurat, 4. Andrea Siregar, 5. Feti Lumban Gaul, 6. Pita Mandalia. Halo teman-teman, sebelum memasuki materi selanjutnya, kita lakukan kilas balik pada materi sebelumnya. Pada topik 1, kita telah membahas pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mengingatkan kembali, pembelajaran berdiferensiasi ini adalah metode pengajaran yang digunakan oleh guru untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan gaya belajar, minat belajar, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Menurut Maggie dan Brown, pada tahun 2010, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses belajar mengajar di mana peserta didik dapat mempelajari materi pelajaran sesuai dengan kemampuannya, apa yang disukai, dan kebutuhannya masing-masing, sehingga mereka tidak frustasi dan merasa gagal dalam pengalaman belajarnya. Nah, dengan adanya perbedaan ini, guru harus menyikapinya dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan berbagai pendekatan dan memastikan materi belajar telah sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam. Terdapat 4 aspek pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama konten, kedua proses, ketiga produk, dan yang keempat lingkungan belajar. Pada materi ini, kita akan membahas aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi dan penerapannya pada proses pembelajaran. A. Aspek konten. Apa yang dimaksud dengan aspek konten? Konten atau bahan ajar adalah apa yang guru ajarkan kepada siswa. Konten dapat digunakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar sesuai maupun kombinasi dari ketiganya. Guru perlu menyediakan bahan dan alat sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Carl Ann Tomlinson menyatakan bahwa diferensiasi konten pembelajaran mencakup penyediaan materi yang disesuaikan dengan tingkat keterampilan, minat, dan gaya belajar siswa. Pendekatan ini menekankan pentingnya mengajar kepada siswa, bukan hanya mengajar mata pelajaran. Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran berdiferensiasi mirip dengan tombol equalizer pada stereo yang membantu guru dalam mengukur kesiapan belajar murid. Guru perlu menentukan jenis informasi yang harus disiapkan, memetakan siapa yang mendapatkan informasi yang bersifat fondasional dan transformatif. Guru juga dapat melihat kesiapan belajar murid, apakah murid siap belajar secara konkret atau belajar secara abstrak. Diferensiasi konten juga dapat dilakukan berdasarkan minat murid. Berdasarkan minat murid, guru dapat menyediakan jenis-jenis topik yang mereka minati sesuai dengan pokok bahasan atau materi pembelajaran. Diferensiasi konten berdasarkan profil belajar murid, guru harus memahami gaya belajar murid yang lebih cenderung kepada pembelajaran visual, audio, bahkan audio-visual. Bagaimana cara penerapannya? Konten berhubungan dengan apa yang akan peserta didik ketahui, pahami, dan apa yang akan dipelajari. Dalam hal ini, guru akan memodifikasi bagaimana setiap siswa akan mempelajari suatu topik pembelajaran. Cara penerapan pembelajaran dengan aspek diferensiasi konten adalah: pertama, identifiti, melakukan identifikasi pada kebutuhan belajar siswa. Kedua, strategi, menentukan strategi pembelajaran terkait kebutuhan belajar siswa. Ketiga, studi, menyusun pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa. Keempat, merancang pembelajaran yang meningkatkan kolaborasi. Kelima, materi harus kontekstual dan mudah dipahami dan interaktif. C. Aspek produk. Apa yang dimaksud dengan aspek produk? Aspek produk ini merupakan hasil akhir dari pembelajaran untuk menunjukkan kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman siswa setelah menyelesaikan satu unit pelajaran atau bahkan setelah membahas materi pelajaran selama satu semester. Produk sifatnya sumatif dan perlu diberi nilai, perlu lebih membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikannya dan menyebabkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam dari siswa.
Oleh karenanya, seringkali produk tidak dapat diselesaikan dalam kelas saja, tetapi juga di luar kelas. Teori para ahli tentang aspek produk. Carol Anton Tomlinson, seorang pendidik yang terkenal dengan konsep pendidikan berdiferensiasi, menurutnya, aspek produk pembelajaran berdiferensiasi melibatkan memungkinkan siswa menunjukkan pemahaman mereka tentang materi dalam berbagai cara yang sesuai dengan gaya belajar dan kebutuhan individual mereka. Ini bisa mencakup proyek kreatif, tugas-tugas tulis, presentasi tulisan, atau karya seni. 2. Menurut Melissa Kelly, seorang penulis dan pendidik dengan pengalaman dalam pendidikan berdiferensiasi, menurutnya, aspek produk pembelajaran berdiferensiasi mencakup memberikan berbagai pilihan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman mereka, seperti tugas-tugas proyek, penyelidikan, presentasi, atau portofolio, yang menunjukkan berbagai keterampilan dan minat siswa. Bagaimana cara penerapannya? Beragam jenis tugas. Guru memberikan berbagai jenis tugas atau proyek kepada siswa. Pilih dalam format. Siswa diberi kesempatan untuk memilih format atau metode ekspresi. Tingkat kesulitan disesuaikan. Artinya tugas-tugas atau proyek disesuaikan. Kemudian ada kreativitas dan inovasi. Siswa didorong untuk mengekspresikan pemahaman mereka. Kemudian terakhir, penilaian yang beragam. Penilaian produk pembelajaran siswa. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai aspek proses. Apa itu strategi berdiferensiasi proses? Diferensiasi pada proses merupakan peserta didik yang akan mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang baru dan mendapatkan cara belajar sesuai dengan kemampuan peserta didik. Strategi diferensiasi proses. Pada bagian ini, guru mengacu bagaimana siswa akan memahami, memaknai atas informasi atau materi yang akan dipelajari, cara memenuhi atau proses yang perlu disiapkan. Guru harus mengetahui apakah kesiapan belajar siswa secara mandiri maupun kelompok. Pada diferensiasi proses, guru perlu memberikan bantuan belajar kepada siswa. Guru juga harus melihat siswa mana yang perlu mendapat bantuan dalam belajar, dapat dilakukan dengan pertanyaan pemandu. Apakah siswa bisa belajar secara mandiri? Hal ini merupakan skenario yang direncanakan oleh guru. Cara melakukan strategi ini misalnya, yang pertama, kegiatan berjenjang. Semua siswa bekerja membangun pemahaman dan keterampilan yang sama, dilakukan dengan dukungan dan tantangan kompleks yang berbeda-beda. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu atau tantangan akan mendorong siswa untuk mengeksplorasi berbagai materi yang sedang dipelajari menarik minat siswa. Contohnya, belajar jenis karangan. Guru bisa meminta siswa untuk membuat karangan yang terkait dengan minatnya. Begitu juga jika siswa berminat dengan pelajaran yang lain, guru memberikan ruang untuk siswa mendalami minat tersebut. Pertanyaan pemandu disesuaikan dengan level kemampuan siswa. Yang ketiga, membuat agenda individu untuk siswa. Guru membuat tugas untuk dikerjakan siswa sebagai pekerjaan umum untuk seluruh kelas dan pekerjaan yang terkait dengan tugas individu. Setelah selesai mengerjakan pekerjaan umum, maka siswa boleh mengerjakan tugas individu khusus. Yang keempat, memvariasikan lama waktu untuk menyelesaikan tugas. Untuk memberikan dukungan tambahan, mendorong siswa memanfaatkan waktu. Memberikan waktu untuk siswa agar dapat mempelajari topik secara mendalam. Yang kelima, mengembangkan kegiatan bervariasi, mengakomodasi gaya belajar visual, auditory, kinestetik. Yang keenam, menggunakan pengelompokan yang fleksibel sesuai dengan kesiapan, kemampuan, dan minat siswa. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran dalam kelas. Berkaitan dengan hal ini, apa yang dimaksud dengan lingkungan belajar adalah suatu kondisi, pengaruh, serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal, seperti pengaruh fisik, sosial, dan intelektual. Lingkungan belajar meliputi tata letak pengaturan kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan atau setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran.
Tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Tempat duduk peserta didik bisa dibuat melingkar, berkelompok, berkotak, berbaris, berpasangan. Berikut beberapa contoh setting ruang kelas yang bisa dilakukan untuk berbagai jenis aktivitas dalam pembelajaran. Contoh settingnya yaitu yang pertama kotak, yang kedua berbaris, yang ketiga berpasangan, yang keempat berempat, yang kelima lingkaran, yang keenam berkelompok. Pengaturan tempat duduk siswa ini ditujuankan untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik. Setelah mendengar aspek lingkungan belajar pada pembelajaran berdiferensiasi, marilah kita menyimak hasil elaborasi kami terkait jurnal penelitian aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama dari Jurnal Pendidikan MIPA tahun 2022 yang berjudul Analisis Pembelajaran IPAS dengan Penerapan Pendekatan Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Kurikulum Merdeka oleh Setio Adji Wahyudi dan kawan-kawan. Hasil penelitiannya yakni dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ada 3 aspek yang dibedakan, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Hasilnya bahwa dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut mampu mengatasi keberagaman kebutuhan siswa yang beragam. Siswa dibagi kelompok sesuai dengan gaya belajarnya, antara lain audio, visual, dan kinestetik. Dengan dikelompokkannya siswa sesuai gaya belajar dan kebutuhannya, maka siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran tersebut efektif dan tujuan pembelajarannya tercapai. Yang kedua, Jurnal Pendidikan Tambusai tahun 2024 yang berjudul Implementasi Pembelajaran Berdiferensiasi dalam Pembelajaran PPKN di SMP Negeri 33 Palembang oleh Linda John dan Alfrianda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan partisipasi aktif peserta didik dalam proses pembelajaran PPKN yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu, hasil penelitian yang didapat melalui observasi menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran berdiferensiasi ini membuat peserta didik merasa lebih dilibatkan dalam pembelajaran yang terbukti dengan semangat belajar saat kegiatan presentasi hasil diskusi secara berkelompok. Dan yang ketiga, Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains tahun 2023 yang berjudul Optimalisasi Pembelajaran Berdiferensiasi melalui Penggunaan E-Learning di SDN 05 Madiun Lor oleh Silvi Anantadewi dan kawan-kawan. Hasil penelitiannya mendeskripsikan bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan melalui penggunaan dan pemanfaatan media pembelajaran yang sesuai, salah satunya e-learning. Optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi ini melalui e-learning tersebut ditekankan pada pemenuhan konten dengan menyesuaikan karakteristik peserta didik sesuai aspek berdiferensiasi. Aspek berdiferensiasi tersebut yakni konten, proses, lingkungan belajar, dan produk yang dapat di-custom pada konten e-learning sebagai bentuk optimalisasi pembelajaran berdiferensiasi. Baiklah, sekian hasil video pembelajaran dari kami. Apabila ada saran dan masukan, tolong tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam pendidikan, salam PPG Prajabatan 2024.